Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu guru PAI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan petunjuk teknis penilaian kelulusan peserta didik untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang PAUD, TK atau TKLB, SD, SMP, dan SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan seluruh isi juknisnya, tapi hanya yang penting-pentingnya saja ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk penilaian kelulusan ya dari peserta didik. Baik Bapak Ibu, kelulusan ini ya atau juknis ini merupakan lampiran dari keputusan Dirjen Pakis ya atau Pendidikan Islam nomor 604 di tahun 2023. Ya, jadi ini untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang lalu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau lebih lengkapnya bisa mencari untuk juknisnya. Ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang penting saja. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah prinsip pelaksanaan penilaian kelulusan peserta didik. Ya, yang pertama, penilaian kelulusan ini merupakan penilaian sumatif, yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya, berbeda dengan formatif. Kalau formatif itu untuk perbaikan pembelajaran atau awal pembelajaran. Tapi ini adalah sumatif, ya, atau untuk menilai pencapaian hasil peserta didiknya. Kemudian selanjutnya untuk teknik dan kisi-kisi ini di nomor 3 ya. Ini dipilih dan dikembangkan oleh guru PAI dan Budi Pekerti disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Ini mungkin sudah secara umum ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saya akan bahas nomor 6. Penilaian kelulusan peserta didik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dilakukan secara fleksibel dari aspek waktu dan cara pelaksanaan sepanjang tidak mencederai asas, prinsip, dan kaidah penilaian. Jadi, Bapak Ibu bisa lebih fleksibel ya, bisa dimulai dari sekarang justru untuk melakukan penilaian untuk kelulusan ini. Ya, ini prinsip dari juknis ini sendiri ya, fleksibel dari aspek waktunya. Selanjutnya untuk nomor 8 ini ada peserta didik berkebutuhan khusus ya, ini disesuaikan dengan ragam disabilitasnya. Nah, Bapak Ibu ini adalah teknik dan bobotnya ya. Jadi ada 3 hal yang diujikan. Yang pertama adalah Quran, hadis, dan fikih ya, yaitu yang dinilai dari pengetahuan ajaran agama dan keterampilan beragamanya. Ya, ini ada tes tulis dan ada tes praktek ya. Bobotnya untuk tes tulis itu 30%, sedangkan tes praktek itu 70%. Kemudian untuk akidah akhlak ya, pengetahuan agama dan sikap ya. Ini sama, tes tulis 30%, kemudian untuk sikap atau perilakunya itu 70%. Dan kemudian untuk sejarah peradaban Islam ya, ini ada tes tulis juga, ini 50%, dan ada karya kreatif atau inovatif ya, dan juga portofolio, ini 50-50. Ya, jadi ini lebih terlihat dari keterampilan atau sikap beragamanya ya, yang dinilai dari sejarah peradaban Islam. Jadi ada 3 elemen, Quran, hadis, akidah akhlak, kemudian sejarah peradaban Islam. Nah, untuk ketentuan penyusunan instrumennya, ya ini di nomor 1, instrumennya harus jelas mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, tentu saja ya. Kemudian yang nomor 2, kisi-kisi instrumen penilaian ini mengacu pada pembiasaan akhlak dan kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang berlaku di satuan pendidikan. Jadi kalau menggunakan 2013, silakan menggunakan 2013 materi-materinya. Kalau kurikulum merdeka berarti menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya ini instrumen penilaian tidak boleh berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Ini tentu saja ya. Tidak boleh ada pornografi, kekerasan, bias gender, bias bisnis, politik, dan lain sebagainya. Ini karena akan menimbulkan masalah di masyarakat.
Selanjutnya nomor 5, kisi-kisi dari instrumen dan instrumen penilaian kelulusan ini bisa dikembangkan sendiri oleh guru PAI ya. Tapi misalnya ada keterbatasan ya, instrumen juga dapat dikembangkan secara bersama-sama melalui komunitas KKG PAI atau MGMP PAI ya, sepanjang tetap menjaga ketentuan umum dari penilaian ini. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu, jika eh, ada keterbatasan ya dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumennya, itu bisa berkolaborasi dengan KKG atau MGMP. Nah, selanjutnya adalah ini prosedur penyusunan instrumen penilaiannya. Pertama, untuk penilaian keterampilan keagamaan, ya ini ada beberapa hal yang akan dinilai. Ya, jadi yang akan dinilai itu yaitu hafalan Al-Qur'an, tulisan, aspek bacaannya juga, ya. Di sini di atas dijelaskan, serta jenis-jenis praktek ibadah lainnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar ya, yaitu penilaian keterampilan Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, prosedur penilaian keterampilan ibadah. Ya, apa saja yang ibadah? Nah, ini keterampilan beribadah. Ada berwudu, tayamum, simulasi membersihkan najis, hafalan doa, praktek gerakan sholat, hafalan doa setelah sholat, ya, kemudian dalam sholatnya juga simulasi mandi wajib, hafalan niat jamaah dan qashar. Ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, ya ada checklistannya, apa saja yang diujikan. Selain itu, ini juga ada praktek sholat jenazah ya untuk SMP, SMA. Kemudian ada memandikan, mengkafani, ya, sampai yang terakhir nomor 16 itu keterampilan ibadah lainnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sini yang paling atas keterampilan ibadah tersebut tidak harus diujikan semua secara bersamaan. Jadi bisa barangkali ada siswa ya atau peserta didik yang sudah tahu atau di jenjang sebelumnya ya sudah paham atau sudah diketahui bisa lancar membaca Al-Qur'an. Nah, ini tidak harus diujikan lagi gitu. Karena yang penting peserta didik ini sudah memiliki kemampuan tersebut. Dan ini tidak harus diujikan secara bersamaan semuanya ya, bisa bertahap gitu. Apa dulu ibadah apa dulu, misalnya apa wudhu dulu, kemudian langsung sholat dulu, apa dulu. Nah, ini tidak harus satu waktu langsung semuanya diujikan. Ini contoh untuk format penilaian aspek Al-Qur'an ya. Ini ada kelancaran, tajwid, fasohah, jumlah nilainya. Nah, kemudian karena tadi di bobot ada apa? Ada sikap dan perilaku beragama, ini juga dinilai. Ya, jadi penilaian sikap dan perilaku beragama dinilai dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bisa menggunakan observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, atau teknik lainnya. Ini contoh lembar observasi ya. Pernyataannya ini bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri ya, apa saja yang akan dinilai. Ya, muncul, kalau tidak muncul berarti di checklist tidak. Nah, kemudian adalah penilaian pengetahuan agama. Nah, ini lebih kepada tes secara keseluruhan ya, seperti yang biasanya. Nah, untuk penyusunan instrumen tesnya, ini mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, telaah, dan revisi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semuanya ya untuk juknis penilaian untuk kelulusan peserta didik di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sekian saja yang bisa disampaikan. Jika Bapak Ibu ingin lebih lengkapnya, silakan bisa mencari untuk juknis penilaian kelulusan peserta didik di tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.